Pertama kali keluar AirPods generasi 1, Fatmi ngerasa bahwa itu adalah barang yang mahal, yang mewah. Tapi belakangan ini banyak bermunculan TWS yang harganya murah. Beberapa di antaranya murahan. Tapi hari ini Fatmi mau bahas suatu TWS yang murah tapi nggak murahan. Apalagi kalau bukan Keep Spirit DTS 2. Oke, kalau kita ngomongin soal desain dari TWS-nya sendiri, ini simple banget ya. Dia cuman bentuknya kayak gini aja dan warnanya hitam doff. Oke, dan engselnya sebetulnya juga termasuk yang cukup solid sih. Ini kalau kita buka kayak gini, dia nggak gampang nutup lagi. Jadi dia agak ada tahanan gitu. Dia nggak langsung gampang nutup. Tuh. Nah, tapi kalau udah nutup gini, dia langsung ada magnetnya di sini. Dan begitu dia udah nutup, dia langsung nyala si LED-nya. Ini tandanya dia ngecas si earphone-nya, earbuds-nya. Nah, ini penampakan dari si engsel belakangnya ya. Dia cukup solid kok. Ini kalau kita pegang kayak gini, dia nggak kerasa murah ya, karena dia agak berat. Dia agak berat. Dia nggak begitu kerasa kayak kalau dibandingin dengan LP50 ThinkPlus Lenovo. Lenovo ThinkPlus itu ringan banget ya si case-nya. Nah yang ini agak berat nih, jadi kayak ngisi gitu. Dan ketika kita cabut si earphone-nya dan kita angkat gini juga, ini lumayan berat ini. Jadi dia nggak ada kesan murah gitu ya. Dan ini dipadu yang lapisan sininya doff, yang di sininya tuh glossy. Jadi kalau bagi Fatwi sendiri, permukaan glossy ini lebih enak untuk di kuping. Kenapa lebih enak untuk di kuping? Karena kalau permukaan yang doff itu agak sedikit bisa nimbulin gatal gitu ya, kalau bagi Fatwi pribadi. Tapi kalau permukaan doff kayak gini, permukaan glossy kayak gini, dia lebih enak di kupingnya gitu. Nah, berlanjut ke desain dari si TWS-nya sendiri. Sebetulnya desainnya ini setengah in-ear ya. Jadi Fatwi sebenarnya senang tipe-tipe kayak gini, setengah in-ear kayak gini. Dan yang oke-nya lagi, yang bagusnya lagi adalah dia itu nggak terlalu panjang ini tangkai ininya ya, sehingga ketika dipasang di kuping itu dia nggak terlalu kayak apa istilahnya, ngejengat gitu keluar gini, nggak, tapi dia mantep aja kayak gitu. Jadi panjangnya oke, di sini nggak terlalu panjang ya. Dan yang berikutnya yang Fatwi paling senang lagi apa? Dia walaupun dia touch control ya, dia pakai sistem touch, tapi karena dia pakai sistemnya yang kalau single tap itu dia nggak ada apa-apa. Jadi enaknya adalah kalau kita pakai si earphone ini sering kesentuh kayak gini misalnya, dia nggak apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi nggak ngeselin ketika kita mau benerin posisinya gitu ya, atau kita ngangkat si earphone ini dari case-nya, kita nggak perlu takut untuk kesentuh karena single tap aja dia nggak akan apa-apa. Dia nggak akan jadi play atau pause atau apapun itu ya. Itu nilai plus yang berikutnya. Nah, tapi kalau kita lihat ukurannya di sini, sebetulnya ukurannya agak besar ya. Agak besar. Jadi nggak seperti AirPods. Kalau AirPods generasi 1 dan 2 itu kecil. Nah, ini agak besar. Jadi buat mereka yang lubang telinganya kecil, kayaknya ini termasuk kurang nyaman ya. Nah, ini plus minus sebetulnya. Plusnya adalah dengan desain besar seperti ini, fitting di kuping itu memang jadi mantap. Ya, dia nggak gampang jatuh. Kita ngerasa bahwa ini secure gitu. Ketika nempel di kuping itu secure. Dan ketika kita paksa didedetin gitu ke dalam kuping ya, itu bikin isolasinya jadi lebih baik sebetulnya. Yang mana sebetulnya ini plus minus lagi ya. Ketika isolasi baik itu, kita jadinya kehilangan kemampuan untuk mendengar sekitar kita gitu, ambience-nya jadi nggak kedengeran. Sedangkan kalau dia isolasinya jelek,
kita bisa mendengar ambience gitu ya. Dan beberapa orang justru beli tipe yang setengah in-ear kayak gini adalah tujuannya untuk supaya dia bisa dengar lingkungan sekitar, supaya dia tetap bisa ngobrol dengan orang sambil dengerin musik gitu ya. Nah ketika ini didedetin gitu ke dalam kuping, ya isolasinya jadi lebih baik, tapi juga dari sisi lain kita jadi nggak bisa ngobrol dengan orang lain. Jadi serba salah ya. Desain begini juga bikin kuping itu lebih cepat capek daripada kalau desain yang punya ukuran earbudsnya kecil ininya ya, kepalanya kecil. Kalau kepalanya kecil itu nggak gampang capek kupingnya, nggak gampang sakit. Nah kalau ini tuh memang nggak segampang sakit kalau kayak misalnya Fatwi nyobain pakai Miva X3 gitu ya. Kalau yang ini dia itu akan mulai kerasa sakit kalau di kuping Fatwi itu setelah sekitar 3,5 jaman pakai. Jadi bagi teman-teman yang nggak suka dengerin musik lama-lama, mungkin dengan desain seperti ini nggak masalah ya. Karena kalau kita cuma pakai sebentar aja bangsa 30 menit, setengah jam, 30 menit setengah jam 30 menit, 60 menit itu nggak kerasa capek, nggak kerasa sakit kupingnya. Tapi ketika udah terlalu lama maka dia akan sakit. Dengerin TWS ini lama-lama sebetulnya di kupingnya sih nggak capek ya, nggak begitu capek, dengan catatan memang kita pakai volumenya yang sewajarnya. Kalau volumenya terlalu keras ya pasti capek juga sih. Nah kalau volume sewajarnya sebetulnya nggak bikin cepet capek. Frekuensi tinggi yang biasa dikeluhkan banyak orang bahwa dia bikin telinga sakit itu nggak kejadian di sini kalau bagi Fatwi sih. Jadi ini oke aja, frekuensi tingginya oke. Memang dia nggak begitu bright banget gitu ya. Oh ya, menyoal konektivitas. Sekarang kita ngomongin konektivitas. Katanya dia ya udah support Bluetooth 5 titik berapa ya? Nanti Fatwi update di sini. 5 titik sekian. Nah ini dia punya latency yang cukup baik kalau menurut Fatwi ya. Mungkin untuk gaming masih belum bisa benar-benar akurat, tapi kalau sekedar untuk nonton YouTube aja dia udah cukup oke kok. Dimana kita masih bisa, kalau kita perhatiin bener-bener kita masih bisa ngelihat lagnya. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa nonton berapa lama gitu, kita udah nggak nyadar lagi bahwa ada lag itu. Jadi sebetulnya lagnya bisa dibilang cukup minim. Ada satu hal yang kadang-kadang agak mengganggu ya, yaitu koneksinya kadang-kadang terputus. Memang nggak sesering itu, jadi kadang-kadang aja, tapi dia masih ada juga yang terputus, terutama kalau handphonenya disakuin. Yang Fatwi rasain dari TWS ini adalah bahwa dia punya konektivitas yang nggak begitu kuat ya. Jadi katanya dia tahan sampai sekitar 10 meter, dan seperti rata-rata headset Bluetooth lainnya, dia memang tahan sampai 10 meter biasanya. Cuman yang Fatwi udah cobain adalah jarak sekitar 3 meteran aja, dimana dia ada halangan sedikit, dia udah terganggu. Dimana headset lainnya dalam jarak segitu ada halangan masih fine-fine aja, dan dia udah terganggu. Jadi menurut Fatwi konektivitasnya ini nggak begitu kuat ya, dia nggak begitu mantap gitu. Jadi ada hilang-hilangan kalau udah mulai terganggu. Oke, yang berikutnya adalah daya tahan baterainya. Yang Fatwi coba sejauh ini paling lama pakai ini adalah 3 jam 45 menit. Lumayan ya. 3 jam 45 menit itu ketika Fatwi coba cek di handphone, dia masih punya sekitar 60%. Jadi dia memang sangat lama ya tahan si baterainya. Bagus, untuk area itu bagus banget. Fatwi sampai salut lah dengan ini. Jadi kemungkinan kalau memang betul itu masih 60%, dia bisa tembus sampai sekitar hampir 6 jam mungkin ya. Dan itu kayaknya lebih tinggi dari yang diklaim sekitar 4-5 jam. Dan untungnya sampai sejauh ini Fatwi dapat unit yang oke, nggak bermasalah. Ya, jadi ketahanan baterainya juga oke. Dan mungkin apakah itu ada pengaruh dari bahwa dia lebih berat? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia memang reliable. Sejauh ini cukup reliable. Kalau tadi Fatwi bilang bahwa si TWS ini tahan lebih dari 3 jam 45 menit, dimana 3 jam 45 menit itu adalah ambang batas dimana kuping Fatwi mampu tetap pakai ini. Jadi
ketika udah menginjak 3 jam 45 menit, kuping Fatwi udah merasa sakit gitu ya. Udah mulai ngerasa pegel, sakit gitu si daun telinganya. Jadi akhirnya harus dicopot. Oke, yang berikutnya kita akan ngomongin tentang sound quality, yaitu menurut Fatwi hal yang paling utama dari sebuah TWS. Kalau ngomong sound quality, kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya sama sebuah TWS yang di rentang harga sekitar 100 sampai 150 ribu. Jadi kita nggak bisa ngeset ekspektasi terlalu tinggi juga. Tapi kita juga lihat value-nya. Untuk yang TWS ini bisa dibilang sound quality-nya oke, cukup oke. Ketika first impression Fatwi dengerin, sebetulnya kesan pertama itu adalah suaranya biasa aja dan nggak, bisa dibilang kurang enak juga. Karena dia cenderung flat dan cenderung ngedekam. Itu kesan pertama Fatwi. Tapi ternyata ketika kita udah mainin equalizer-nya, ternyata jadi lebih baik. Dia Fatwi bikin V-shape di equalizer-nya dan ternyata ini membantu. Jadi punya clarity yang lebih. Mungkin nggak sampai akan menyenangkan mereka para pecinta audio ya. Mereka yang benar-benar perfeksionis tentang audio, mungkin mereka nggak akan suka. Tapi untuk orang-orang biasa dan penikmat musik secara umum, kayaknya bakal cukup happy dengan ini. Dan bagi mereka penggemar bass, sekali lagi bassnya bukan tipe yang gila banget gitu ya, bukan tipe yang bener-bener wow, tapi bassnya tuh ada dan enak, cukup empuk sih sebetulnya. Fatwi pernah bandingin dengan LP50 yang bassnya Fatwi bilang empuk. Nah ini tuh memang agak nggak seempuk itu ya, tapi cukup enak juga ini bassnya, ngisi, bassnya tuh ngisi. Dan ketika kita padetin ke dalam kuping gitu ya, si bassnya akan lebih ngisi lagi gitu. Tapi dengan konsekuensi trade-off-nya adalah kalau kita padetin ke dalam kuping gitu, kita lebih sebentar kuat pakainya karena dia akan maksa si kuping kita gitu ya untuk membesar gitu. Jadinya akan lebih sakit gitu. Treble-nya ketika sudah diatur equalizer-nya cukup oke. Kalau di awal masih mentah tanpa equalizer itu nggak oke. Jujur aja, nggak enak. Tapi ketika udah diatur baru enak. Dan bisa dibilang overall sound quality-nya ini oke. Oke, finally kita akan ngomongin soal value-nya. Jadi gimana dengan harga 126.000? Apakah ini layak untuk dibeli? Bagi Fatwi, yes, ini layak untuk dibeli. Karena rentang harga segitu di bawah 150.000 kita udah bisa dapat kualitas yang reliable. 1, 2, punya sound quality yang cukup bagus. Dengan catatan diatur lagi equalizernya ya. Yang berikutnya, dia nggak ada kesan murahan. Ketika kita pegang ini dia padat dan berat gitu ya. Jadi nggak ada kesan murah. So kesimpulannya, apakah dia layak untuk harganya? Yes, sangat layak. Dan bagi kaum miskin yang punya budget sangat terbatas, kayaknya ini jadi salah satu earphone TWS yang sangat recommended. Oke, segitu dulu aja review Fatwi tentang si Keep Spirit DTS 2 ini. Sampai jumpa di video-video Fatwi yang lainnya. Stay tuned, bye-bye.